karena kan kita menghadapi banyak orang itu banyak karakter ya. Iya, betul. Kalau dari Pak Riko sama Pak Bayu ada nggak kira-kira pengalaman serupa? Entah misalnya tamu komplain akan suatu hal gitu. Saya aja dulu, Pak. Oke, silahkan. Nanti lupa saya soalnya. Oke. Saya pernah, pengalaman saya itu dari penagihan bill gitu. Penagihan bil ya. Sampai itu meja saya dihantam pakai ashtray atau asbak sampai pecah. Dikarenakan standar kita memang saya megang area pool and bar, area outdoor. Jadi kan setiap customer pesan kan kita nggak selamanya menunggu dia di situ. Kita mau minta bill dan karena customer kita ini usianya ada cukup senja kan. Senja, oke. Jadi Jangan nangis Pak Bayu. Nggak terima gitu dia. Oke. Jadi dia seolah takut kali kalian nggak dibayar ya bilangnya. Itu dia. Jadi langsung dihantamnya tuh. Padahal memang seperti itu udah peraturannya. Benar gitu sekali ya. Bu, karena sudah kebanyakan kamu lari. Kalau dari Pak Riko pernah? Kalau untuk dibilang parah sih belum sih Bu, mengingat saya yang udah lama bekerja di perhotelan ini ya Bu. Ya. Cuman kalau untuk komplainan sih pasti ada. Di setiap hotel yang pernah saya bekerja juga pasti ada, tapi nggak separah Bu Rina dan Bapak yang di sebelah situ. Ya Bu, tapi misalnya komplain yang paling saya ingat itu adalah di saat tamu komplain tapi nggak pada jalurnya gitu Bu. Itu kan, tapi namanya kita bekerja di hospitality, ya kita harus banyak mendengar dulu sebelum memberikan solusi yang terbaik gitu. Tapi itu yang saya pernah ingat itu, beliau sampai nangis di depan saya, tapi saya juga nggak bisa kasih solusi karena masalahnya itu di luar dari hotel kita gitu. Cuma itu sih Bu, komplain-komplainan itu yang membuat orang yang sekitarnya ini kayak apa nih gitu. Padahal bukan kita yang salah, itu yang saya ingat sih. Artinya seperti apapun komplain dari tamu, walaupun dia salah, tetap kita harus mendengar dulu, harus mendengar baru memberikan solusinya. Nah, kalau tadi kita bicara bad things, sekarang kita bicara good things nih yang pernah kalian alami di hotel. Misalnya dapet tips sekian juta atau apa, pernah nggak tuh kira-kira? Pernah lah, pasti. Pernah ya, sekian juta ya. Kalau di hotel pasti tip ya, gitu ya. Nah, kalau dari Bu Rina? Waktu itu tahun 2001 di salah satu bintang 5 di Medan, saya diberi tip oleh orang Rusia waktu itu. Ada berapa US ya? Kalau dirupiahkan waktu itu 800.000. Itulah. Dan ya itulah 800.000 pada saat itu ya, tahun 2000 ya. Itulah mungkin. Itu udah lumayan banyak ya? Iya, tahun itu ya kan. Bisa beli KFC. Iya, KFC. Kalau dari Pak Bayu pernah nggak? Oh, kalau saya pasti pernah lah Bu kan. Pasti pernah lah ya. Dapat nomor cewek ya? Nggak? Itu. Oke. Jadi saya posisi di situ Bu lagi menghandle tamu yang extend sekitar 1 bulan. Itu nggak salah satu negara dengan saya tuh, dari Italia Bu. Iya. Pas pula mereka lagi ada proyek di sini, lagi pembangunan jembatan atau mainan gitu atau saya. Jadi saya dapat tip. Yang saya herankan mereka tuh bisa punya uang 50.000 itu sebanyak 20 lembar. Ngepet mungkin Pak. Enggak? Itu dia. Nah, itu dia 50.000 sebanyak 20 lembar. 20 lembar. Oke. Jadi saya bilang aja sama teman-teman saya dapatnya cuma 200.000. Dan 200.000 tuh saya bagi lagi yang berapa orang yang masuk di sore hari itu. Tapi sisanya sama Pak? Pasti dong Pak. Kotor ya Kayaknya Pak? ini bukan good things ya, corruption things nih ya. Oh iya, good things ya, ada rezeki ya. Kalau Pak Riko, ada nggak tuh pengalaman entah dapet kenalan baru yang bagus gitu, bisa kasih benefit yang bagus? Kalau kenalan ya, kalau untuk tadi kayak misalkan dapat tips, sejauh ini belum ada yang sampai jutaan. Cuman yang pertama kali saya ingat itu pertama kali saya training itu itulah pertama kali saya dapat tips. Jumlahnya nggak besar, nggak nyampe 100.000 juga, tapi itu kayak someone kayak ngasih reward ke kamu gitu, kayak
ternyata servis saya bagus juga ya untuk mereka gitu. Tapi kalau untuk good tips-nya yang misalkan ada ketemu orang yang baik itu banyak sih, terutama waktu saya punya pengalaman di Bali dari turis-turis gitu mancanegara yang lebih care dengan orang-orang di sekitarnya. Dia kayak menanyakan saya, kok saya ngeliat kamu dari pagi sampai sore gitu di sini, kamu bekerja berapa jam gitu. Yang satu hal yang bikin kita kayak ngerasa kok saya di-carein gitu. Itu yang saya dapat pengalaman uniknya, dan juga dapat ya mengenal orang lebih baik lagi. Jadi saya juga bisa memberikan pandangan, sudut pandang bagi orang lain yang lebih baik lagi gitu, menghargai orang itu aja. Artinya setinggi-tingginya angka itu tetap pengalaman, experience itu yang paling ini ya, good things ya kan? Iya, itu yang paling pengalaman itu ya. Nah sekarang saya mau nanya nih, berarti kan bapak dan ibu ini sampai sekarang masih di perhotelan ya? Di masa-masa yang terberat lah untuk kita, khususnya di bagian perhotelan gitu kan, karena adanya pandemi ini. Kira-kira kalau dari kalian nih yang udah lama di perhotelan, gimana sih kalian bertahan atau bisa survive dengan jabatan kalian nih sebagai orang-orang perhotelan? Ya kita sama-sama tahu lah ya, masa pandemik ini semua habis, termasuk perhotelan pariwisata gitu. Banyak yang bertahan, banyak yang oleh, banyak. Jadi terakhir saya bekerja itu ya hanya bisa untuk stabil aja susah sebenarnya, apalagi untung gitu kan. Tapi ada beberapa program-program yang memang dijalankan oleh hotel tersebut gitu, paling tidak untuk tetap survive walaupun tidak untung gitu. Jadi contoh bisa kerjasama dengan online travel, atau yang sekarang kalau kayak program pemerintah sekarang membuat hotel menjadi tempat fasilitas karantina gitu ya. Tapi yang bukan yang masih yang tidak tanpa gejala itu ya masih itu. Itulah ya mungkin program-program yang salah satu di hotel. Terus kita juga maintain dengan tamu-tamu yang reguler gitu. Jadi jangan sampai hilang komunikasi, tetap komunikasi yang baik gitu. Terus mengajukan promo-promo hotel mungkin di harga kamar kita turunkan gitu lah. Mungkin itulah. Kalau dari Pak Riko ada nggak kira-kira? Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya gimana survive di dunia perhotelan di saat pandemi ini? Dimana kita tahu pariwisata tuh benar-benar bukan apalagi udah benar-benar hancur lah ibaratnya. Harus mulai semuanya dari nol gitu. Pertama-tama kalau bisa bersyukur sih, saya bersyukur ya Bu. Ya. Terutama saya kena, maksudnya pandemi ini datang di saat saya bekerja di DNA Group nih. Ya, dimana kalau ownernya nonton nih ya, makasih ya Pak. Karena kami tidak dirumahkan gitu. Jadi kami masih bisa ya mengais rezeki, mengais pengalaman lagi lebih banyak lagi Bu pada saat pandemi ini. Walaupun kita naik gaji. Kalau kita sama-sama tahu ya kan Bu, untuk untung aja Bu, seperti kayak Bu Rina tadi bilang, untuk untung aja susah, atau untuk stabil aja Bu susah gitu. Tapi seenggaknya DNA Group ini masih menampung ya, istilahnya menampung kita untuk tetap bekerja, untuk tetap memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu yang ingin menginap di outlet kita gitu. Jadi untuk survive-nya juga salah satu modal utama kita adalah jiwa hospitality kita itu Bu gitu. Kalaupun kita nggak mempunyai itu, apapun yang kita lakukan sama tamu nggak bakalan balik. Itu sih. Berarti kemanapun emas dilempar, dia akan tetap emas. Berkilau. Ya. Berkilau. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke segmen jawab jujur. Nah, saya akan bertanya nih ke kalian. Kalian hanya perlu jawab singkat aja. Nggak perlu penjelasan panjang, apalagi Pak Bayu ya, kayaknya udah ngantuk. Iya. Oh, minum dulu. Iya, minum. Coba ini Cleo. Apaan nih? Kan mau mau diapain dulu? Nah, saya mau tahu. Oh iya. Cleo minum Pak. Pak Bayu. Kayak seger ya. Coba ya. Ini bisa dipesan di mana Bu? Distributor. Nah, nomornya di sini ya. Ada. Buka yang kiri kanan. Terserah Kiri, Bapak. oh. Minum ya. Coba minum. Cheers. Cheers dulu kita. Cheers. Oh, astaga. Cheers ya. Oke. Sukses. Seger ya. Rasanya air putih ya Pak. Seger. Iya, pokoknya mau nambah lagi. Mau Bapak nambah. Enggak sih. Nah ini yang di depan ini apa Pak? Jongsin kan? Udah pernah nyoba belum Pak Bayu? Katanya bisa menambahkan stamina nih Pak. Wow. Wah, Boleh wajib coba coba nih nanti ya. Baik. Yang jadi contoh siapa, Bu? Oh iya ya. Iya juga ya. Nanti kita cari ya. Di spa kan banyak? Enggak? Enggak ya. Kita bukan spa gitu ya. Iya. Oke. Kita langsung masuk ke segmen jawab jujur nih. Hotel bintang
budget? Siapa duluan? Pak Riko duluan. Sama-sama aja jawabnya. Oh, Bintang. Bintang. ini sekali 1 2 3 jawab gitu atau Boleh. 1 2 3 aja itu? 1, 2, 3 jawab. Bintang. Bintang. Bintang, tiga-tiganya bintang. Oke. Gaji besar atau target besar? Target besar. Target besar. Yakin. Yakin. Karena kalau ada Yakin target ya? besar, gaji nyusul pasti besar Oke, gitu. betul. Berarti orangnya fight ya, semangat ya. Yakin ini kan? Udah jujur ini. Tapi saya jawab, nanti mikir lagi nih. Atasan atau bawahan? Atasan. Bawahan. 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 Atasan, bawahan, Bawahan. bawahan. Oke. High pressure atau slow pressure? High pressure. Aduh, pencitraan ini pasti. Kamera kan, Bu? Kamera. Tapi udah jujur ini ya. Ya. Oke. Target tinggi atau target wajar? Target tinggi lah pasti. Target tinggi ya. Kenapa diam nih? Gak usah Dul? dijawab lagi lah, kan udah diwakilkan. Oke. Iya. Target tinggi ya. Asik. Dihadapkan oleh tamu yang baik tapi budgetnya sedikit, atau tamu yang agak kasar tapi budgetnya tinggi, banyak. Kasar Tapi budgetnya tinggi. Oke, kasar tapi budgetnya tinggi. Karena apapun katanya money. Money, bener. Money ya, tapi tetap tingkatkan pelayanan dong. Iya. Ya kan? Pasti. Nah, yang terakhir dari kalian nih, 3 kata buat pendatang-pendatang baru, pekerja-pekerja baru di dunia perhotelan. Dari Pak Bayu dulu. 3 kata. 3 kata. 3 kata. Contoh, semangat, bekerja keras, Tetap gigih. semangat dan selalu berkarya. Oke, itu lebih dari 3 kata ya. Oke, nggak apa-apa untuk Pak Bayu. Saya suka Pak Bayu. Aja. Semangat dan berkarya. Semangat dan berkarya. Oh, Oke, ya, dari 3. Mbak Rina, Kalau saya bekerja dari hati. bekerja dari hati. Ya. Pak Riko, Sebenarnya nggak bisa 3 kata sih. nggak bisa. Oke, lebih nggak apa-apa. Ya. Pertama, pastikan diri kamu punya jiwa hospitality. Kedua, Apa tuh, Bu? kedua, Yang kedua, ya menyusul. Karena kalau kamu udah punya jiwa hospitality, kamu melayani tamu pun, mau separah apapun tamunya, kamu bakalan tetap senang servis mereka gitu. udah, itu aja. Ya, itu aja. Oke, itu aja perbincangan kami hari ini bareng sama mereka yang udah lama banget di dunia perhotelan. Dan makasih kalian udah mau sharing-sharing Sama-sama. di channel kita. Nah, jangan lupa buat kalian apa? Subscribe. Terus apa lagi, Pak? Like, And comment, and share ya. Nah, buat And kalian this is juga my outlet. ya. Dan Detonga. kalau mau booking nih bisa di Hotel Detonga, di Glamour, O2. Ya. Bisa nomornya di bawah ini ya. Oke. Sampai jumpa. Bye. Bye.